Jadi gini Jul, namamu kalau bisa ganti aja lah, jangan Jul. Gak enak aku, gak enak. Kenapa? Oke Bang Manto, Udah siap, Bro, balik ya? lagi kita ya ke channel yang tidak naik-naik subscribernya, tapi kita berusaha untuk menaikkan subscribernya. Iya, iya. Karena juga merintis kan Bang. Iya betul. Oke. Oke. Gimana Bang? Hari ini Kita kita mau bahas bahas apa apa? hari ini? Isok sama jijik kali aku. Kayak anjing gak usah sama-sama aku. Homo kontrol. Astagfirullahaladzim. Jadi bahas apa kita? Serius? Aku sih ngikut abang gitu loh. Aku Ikut tiap aku. aja. Aku sih pengen bahas yang ini sih, lebih menyinggung apa tentang negara sebenarnya. Oh, nggak mantan. Jangan, mantan masa perlu dibahas. Mantan bunga ikut tong sampah. Cari yang baru. Jadi gini, Julodi, aku banyak sebenarnya. Kau kan suka debat kan sebenarnya kan? Sebenarnya suka. Berarti kau cocok lah masuk ini ke DPR. Suka debat kan? Tunggu Pak. Masuk DPR tuh harusnya suka korupsi. Oh, No, salah. bisa Bang, jadi. Salah semua salah. Loh, Suka tidur. sekalian lah ya, berarti double ya. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu. Please, jangan hujat aku. Jadi kan gini Julodi, ini kita bahas yang dari awal dulu ya. Oke. Karena kau kan orangnya suka berdebat kan. Jadi tadi itu kau kenapa marah-marah sebenarnya? Aku Tahu tak dulu ya. Gimana? kenapa kau marah-marah? Aku tadi nggak dengar ceritamu dari awal sebenarnya. Gini Bang. Hmm. Terkadang kita telah melakukan sesuatu yang baik, bahkan telah mengorbankan seluruh jiwa dan raga kita untuk orang lain. Tapi orang itu nggak ngerti gitu sama kita Bang. Gitu. Kita nggak mengharap pamrih atau lain sebagainya, enggak gitu loh. Iya. Cuman cobalah misalnya kita bener-bener posisinya lagi butuh, kita bener-bener lagi pengen bantuan dia gitu. Setidaknya dia ringan tangan, atau paling nggak dia setidaknya respect gitu sama kita loh. Ini enggak. Kalau bisa dibilang nggak usah kan nengok, ngeludah ke kita aja dia nggak mau gitu loh kan. Kanjing gitu ya. Bangsat kan. Jadi tadi gimana? Udah siap lamaranmu ya setelah tadi kau ceritakan nama kita ya. Udah lega sih Bang. Nah ini aku juga nggak tahu. Kayaknya dia marah gara-gara ya nombok lah. Kurasa dia nombokin catering kayaknya tadi. Udah ketahuan konteksnya. Konteksnya udah kelihatan dia. Jadi gini Jul, namamu kalau bisa ganti aja lah, jangan Jul. Gak enak aku, gak enak. Kenapa? Namamu dia aja lah aku panggil lah. Nggak usah lah. Lia. Makin anjing. Panggilannya dia aja lah ya, biar Boleh. lebih enak ya. Silahkan. Tapi sebenarnya kau salah juga sebenarnya di. Salahnya gimana? Salahnya kau terlalu berharap sama orang. Itu sesuatu hal yang salah. Salah lah Bang udah memahaminya. Salah lah Bang memahaminya. Wah. Gini loh Bang, tipikal aku tuh gini. Selagi aku masih bisa mengerjakan sendiri, aku akan mengerjakan itu dengan sendiri gitu loh. Ya. Aku nggak bakal butuh bantuan orang lain. Cuma kalau aku udah nggak ada pilihan lain, aku udah buntu, aku udah nggak bisa ngerjakan sendiri, itulah aku minta tolong sama orang gitu loh. Ibarat gini loh Bang, aku ini butuh uang nih kan. Kan aku memang benar-benar butuh. Bukan berarti aku misalnya minjem sama abang itu cuma untuk main-main, cuma untuk dipegang. Habis sebenarnya enggak. Aku benar-benar butuh berarti di situ. Itu tipikal aku Bang. Aku bukan orang yang sembarang minta tolong, enggak. Aku benar-benar kalau misalnya udah butuh kali, udah buntu baru bisa tolong sama orang gitu Bang. Jadi kalau abang bilang aku berharap, ya enggak lah. Karena aku nggak berharap. Ini Bang, aku selagi masih bisa mengerjakan sendiri, itu baru mengerjakan sendiri. Iya. Berarti itulah bikin kau kecewa berarti ya? Kecewa ya lah Bang. Jadi kayak bangsa juga berarti orang itu ya? Kurang ya ngomong gitu. Atau kayak anjing? Nanti kena report itu. Please jangan di report ya. Anjing. Bangsat masih aman. Zaman lah ya. Itu baru di Iya. dalam kuning dia. Tapi memang orang Indonesia seperti itu juga sebenarnya. Dia
terkadang kan kita gini, terkadang kita udah berbuat salah itu, tapi merasa kita paling benar sebenarnya. Iya. Terkadang kita nggak tahu kesalahan kita di mana gitu. Padahal itu benar fatal kali kesalahan kita. Cuman kita merasa, aku benar gitu. Dan mungkin itu tadi yang kesalahan orang itu gitu. Makanya, makanya dibilang, urus itu aja nggak becus gitu. Tapi parah sih sebenarnya kalau kayak gitu-gitu. Jangan kesana konteksnya. Aku mohon, jangan Nggak kesana. apa-apa. Itu kalau aku prinsipnya gini, aku kalau posisiku benar, sekalipun aku babu, aku nggak pernah takut sama siapapun. Prinsipku dari dulu kayak gitu. Jadi kayak di kerjaan ini kan, ada kita level-levelnya gitu kan, sampai level SM gitu kan. Aku nggak pernah takut sama siapapun. Selagi aku masih di jalur yang sesuai SOP gitu. Nggak pernah takut aku. Jadi kayak tadi kau merasa benar kan sebenarnya? Atau memang benar? Atau memang hanya merasa benar aja? Aku nggak merasa benar. Aku juga mengakui kesalahanku di situ, Bang. Cuman gini, kalau misalnya kita sudah mengakui kesalahan diri sendiri, setidaknya orang itu jangan lagi menyalahkan kita gitu loh. Aku juga nggak berharap dia di situ menyalahkan dirinya, enggak sih loh. Lebih baik dia diam. Nah gitu. Jangan memperkeruh keadaan. Itu kayak udah suci kali kok. Emang ya kayak gitu. Sifat-sifat orang Indonesia memang kayak gitu. Sama kayak kemarin, aku ada pengalaman sebenarnya nih. Ini tentang pelayanan juga sebenarnya. Jadi kemarin aku gimana ya? Gak enak sebenarnya ini antara dengan negara ini dengan negara ini. Gini. Kemarin mungkin kau tahu juga kan, kemarin kau ikut sama aku kan? Iya, yang benar. Adikku sakit kan? Yep. Jadi memang beda di negara kita itu dengan negara lain itu berbeda tentang pelayanan. Kalau di negara kita itu sebenarnya acuh tak acuh kalau dibilang. Walaupun kita udah mau mati nih, pertama itu diminta duit dulu sebenarnya. Kita udah sekarat nih, udah di kejang-kejang gitu ya kan. Bawa juga gede. Urus dulu bang yang administrasi katanya. Nyawa orang nggak diperhatikan gitu. Itu kayak mana itu? Kan bangsat. Begini bang. Kalau di kita itu kan, di Indonesia itu ada yang namanya, kita sebut aja lah BPJS. Iya. Kemudian ada juga yang namanya asuransi. Iya. Kalau asuransi itu kan preminya ini BPJS, ini asuransi ini. Iya, paling atas lah ya. Nah, jadi kalau misalnya disuruh milih bang, pastinya pihak-pihak tersebut memilih yang segini, bukan yang di sini. Tapi kemarin itu adik aku nggak pakai BPJS, dia umum, nggak ada pakai asuransi, nggak ada pakai BPJS, dia bayarnya umum. Pihak mana itu bang? Nah ada kemarin tuh udah nggak usah disebutin lah nanti kena ini kita. Pokoknya dia ada salah satu rumah sakit yang buat aku tuh jengkel gitu. Dan bahkan sampai kemarin aku dari situ, itu adikku tuh aku bawa tuh nggak sembuh sebenarnya dari situ. Karena aku udah gondok, karena dari pagi jam 9 dia dibawa sampai besoknya itu jam berapa tuh ya? Jam 2 lah aku bawa dia check out dari situ. Karena memang sama sekali pelayanan itu memang sama sekali nggak bagus gitu. Ya memang kemarin itu cuman dia di opname. Tapi sampai besoknya itu nggak ada keluar, itu adikku ini sakit apa gitu. Bahkan obat tuh nggak ada dikasih, hanya untuk sebagai ini aja dikasih infus itu untuk menambah tenaga. Udah ketemu dokter ya? Nah itu dokternya alasannya gini sebenarnya. Perawatnya bilang gini, dokternya belum ada gitu. Dia masih kunjungan ke rumah sakit lain gitu. Emang orangnya cuma punya dokter satu gitu. Kan gimana ya? Kalau memang nggak bisa ditangani udah gini aja, angkat tangan, bang, kami nggak sanggup melayani Anda gitu. Bahkan kemarin itu hanya untuk memperebutkan kamar aja nggak ada. Rupanya setelah orang itu kan janjinya jam 5 tuh. Memang udah dapat kamar jam 5 sore. Nah, jam 5 dia tanyain, bentar ya bang katanya. Perawatnya udah pada pulang katanya. Terus jadi dokternya dokternya ini nggak bisa kita pastiin kapan datang katanya. Loh, maksudnya gimana ya gitu? Iya, karena dia masih fisik ke rumah sakit lain gitu.
Nah udahlah, aku tunggu lah ya kan setengah jam. Nggak ada juga nih. Sampai jam setengah 6. Ya. Nggak ada juga. Aku udah emosi kali sebenarnya gitu kan. Nggak ada juga. Terakhirnya sampai jam 6. Aku inilah meluapkan emosi sama orang ini gitu. Kak, mau jam berapa sih? Sampai kapan gitu kan? Ya. Adikku dapat kamar gitu kan. Sebenarnya kamarnya udah di DP nih. Udah dibayar 1 juta Dibayar. duluan. Iya. Tapi sampai jam 6 belum ada. Aku bilang, yaudah Kak gini aja. Kalau emang nggak ada sampai nanti ini, yaudah balikkan duitnya gitu. Adikku aku bawa dari sini. Oh ternyata gini. Oh yaudah bang tunggu bentar lagi. Aku nggak mau bentar lagi. Sekarang adikku naikkan. Aku bilang kayak gitu. Ya udah. Habis itu yaudah. Pergi aku sama perawatnya, kami naikkan lah adikku ke kamar. Nah, rupanya yang anjingnya nih kan, itu di kamar itu masih ada 3 tempat tidur yang kosong. Itu kan, kalau emang nggak sanggup ya udah, gitu loh. Ngapain? Karena kita bayar gitu loh. Nah itulah Pak, makanya aku bawa kemarin adikku pulang dari situ karena emang aku udah kecewa. Nah dokternya bilang kayak gini, ya udahlah kalau mau pulang bisa, tapi ini kan permintaan sendiri, gitu. Jadi kalau ke depan ada kejadian apa-apa, kita nggak bertanggung jawab. Ya udah silakan aja, aku bilang aku tanda tangani semua gitu. Nah makanya kemarin ingat kan, adikku bawa. Nah yang pulang itu, nah, aku bawa adikku, udah sehat sebenarnya. Ya udah ada tenaga lah, gitu kan diinfus kan gitu. Nah habis itu kan malamnya kan itulah yang jam 10 ya kan, yang calling kalian gitu kan. Woi siapa ini bisa ngawani aku ke rumah sakit, adikku kumat lagi. Itulah yang adikku kejang-kejang yang part kedua lah dibilang ya, part kedua. Nah, rupanya kawannya ini bawa ke rumah sakit lain dan rumah sakit ini rumah sakit yang didirikan swasta juga, tapi ini yang didirikan orang Chinese. Dan ini benar-benar aku salut itu sama orang ini, sama orang Cina itu gitu. Dia langsung, ya udah langsung UGD administrasi nanti gitu, langsung masuk, udah diobatin, dikasih resep, dikasih obat segala macam udah. Dan nggak nunggu 1 jam kita nih, udah langsung dapat kamar gitu. Nah, bayar administrasi. Dan pelayanan itu ya, luar biasa jauh dengan rumah sakit yang sebelah ini gitu. Bahkan ini apa perawatnya itu tuh sekali 1 jam sekali dia selalu datang untuk mengunjungi adikku ini untuk meriksa infus. Memang benar-benar beda kali sebenarnya. Dan di situ rata-rata tuh apa ya dokter-dokternya itu rata-rata orang Chinese. Sedikit orang kita. Dan benar-benar pelayanannya itu ya luar biasa gitu. Aku pernah juga ngalami kayak gitu, sakit di Medan itu masih baru ini benar-benar ya luar biasa pelayanannya gitu. Puas lah puas. Kalau ada bintang 6 kalau di Shopee apa memang bintang 5 di Shopee kan. Kalau di ini bintang 6, melebihi 1 gitu. Karena benar-benar luar biasa. Gitu. Lebih ya, Bang. Luar biasa. Dan hasilnya pun jelas. Tadi yang di rumah sakit itu awalnya itu kan adekku di Rongsen yang pertama ini. Adekku kan keluhnya sakit perut. Ya. Tahu nggak yang keluar sakitnya di diagnosa sakit apa? Katanya infeksi paru-paru. Coba dari mana jalannya? Coba dari mana? Dari mana coba jalannya? Salah kasih ronsennya Bang, salah ngasih. Enggak, ya enggak mungkin salah Bang. Orang fotonya di ronsennya Adekku gitu. Tapi ya kali diperiksa perut, tapi hasilnya bagian paru-paru. Kan udah jelas udah nggak logis gitu. Nah rupanya yang setelah ketahuan aslinya itu di rumah sakit yang kedua. Nah rupanya adikku itu mengidap asam lambung. Dan itu pelayanan benar-benar luar biasa lah. Ya walaupun mahal tapi ya memuaskan gitu. Jangan udah kita bayar pelayanan yang nggak oke, ya pokoknya kayak anjing lah. Jadi gini Bang, menurut pandanganku nih ya. Iya. Yang perlu kita garis bawah yang pertama, rumah sakit itu wajib bersedia 24 jam siap melayani. Iya, betul. Itu pun setahu aku kayak gitu, Bang. Di poin pertama aja rumah sakit tersebut udah salah. Iya. Yang katanya perawat udah nggak ada, dokter kemana-mana. Itu udah sangat disayangkan sih rumah sakit seperti itu bisa berdiri gitu. Yang kedua, itu loh Bang, kalau misalnya kita bilang, ini kita agak jauh lah Bang ngebahasnya ya. Iya. Itu loh kalau kita bilang, orang-orang yang jadi dari privilege orang tua tapi tidak berdasarkan niat hati kayak gitu loh. Banyak orang yang ingin mampu untuk terjun ke dunia kedokteran tapi dihambat dengan dana. Sedangkan ada anak yang dipaksa orang tua dengan privilege yang luar biasa yang diletakkan di universitas ternama ya. Tapi ya itulah Bang hasilnya
Jadi ya pasti kecewa lah Bang. Kalau kita sebagai orang yang ada di situ, dan kalaupun aku bakal ngamuk aja tuh Bang. Bakal ngamuk sama ngamuknya lah. Lucu. Rumah sakit berdiri. Tapi nggak ada perawat, tapi dokter nggak ada. Nggak Gitu. siap melayani pasien itu. Aku maki Bang, ngamuk aku di situ Bang. Aku bantingi mau Bang situ. Percaya Bang. Iya. Kan kita pastikan juga panik di situ. Kita udah panik, tapi dikasih respon yang seperti Iya. itu. Ih, luar biasa kali lah. Cuman itulah. Memang nggak semua yang ada di dunia ini tuh real ataupun berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Banyak sesuatu yang harus dipaksa, dan kebetulan pula di situ pula terkumpulnya Kumpul. sesuatu yang tidak berzat gitu loh kita bilang. Jadi aku nggak ada kepikiran aku sekarang itu zamannya Albert Einstein yang katanya nggak sekolah tapi jadi ilmuwan tuh udah nggak ada Bang. Iya. Aku yang dirasa mampu untuk melakukan sesuatu aja dihambat. Itulah yang Wah. buat Indonesia sampai sekarang ini nggak menjadikan negara maju ya. Masih negara berkembang gitu. Ya memang karena itu. Segalanya memang harus dibutuhkan duit dulu. Duit, tapi ya nggak tahu lah ya. Itulah Bang. Katanya negara ini negara hukum. Negara hukum. Perbedaan pendapat itu hal yang asasi. Iya. Tapi negara itu bukan sebagai hukum. Iya. Pengobatan harus ada duit dulu. Iya. Itu dia Bang. Hukum itu berlaku bagi orang-orang yang lemah ya. Kalau bagi orang-orang yang berada nggak berlaku ya. Udah Yang nggak berlaku berlaku tuh lah. ini ya. Love. Terus ya. Berarti keluh kesahmu itu tentang negara ini seperti itu ya Bang? Iya. Seperti itu makanya ya. Tapi nggak Sangat heran. disayangkan sih. Nggak heran lah Bang. Jadi ada lagi nggak Mbak keluh kesahmu mengenai negara ini Bang? Bu, sebenarnya masih banyak. Cuma nanti kalau kita bahas sampai besok pagi nggak mungkin ini nggak siap-siap. Nggak bakal selesai lah Iya, memang. bakal selesai. Pengen ngebahas kebaya merah. Nggak usah lah. Itu aku Cuman- nggak bisa kayak gitu, Mas. Jangan dibahas. Nggak sampai ilmu ke sana. Astagfirullah. Nggak bisa. Bu. Paksa aku bahas kebaya merah. ya, Bang. Berarti nanti bakal ada ya Bang part kebaya merah tuh Bang. Oh, kemungkinan ada. Kalau bisa jangan kebaya merah lah. Jadi kebaya Entah pink. kebaya putih, Nikah. nikah. Nikah ya. Udah lah, jangan mau nikah lah bang. Ah, nggak enak didengar kupingku bang. Permisi Pak. Asbaknya mau tadi mana? Jangan, udah cukup lah itu dah. Sebentar ya. Ambil asbak gitu ya. Ruangan ber-AC, pakai asbak, cemana ceritanya? Aduh, dunia. Pak tolong bersihin yang di situ. Tapi aku sebenarnya nggak tahu itu apa sih. Kalian kok heboh kali kebaya merah itu. Itu sebentar Bang. Jangan dilanjutkan, itu jatahku. Tapi sih yang perlu dipahami itu mengenai edukasi. Edukasi di masa depan. Enak rupanya bang videonya bang. Kata orang-orang enak loh videonya, kata aku nggak dapet loh. Aku ada linknya, cuma pas dibuka dia nggak bisa. Anda kurang beruntung guys. Anda kurang beruntung. Setelah kita nggak usah bahas-bahas itu, aku nggak bisa. Nanti kau bahas sama orang-orang yang ini aja, yang cukup berpengalaman ya, berpengalaman di bidang itu. Gitu lah ya. Masih ada keluh kesah yang mau aku sampaikan? Cukup Bang. Cukup. Sepertinya aku dengar keluh kesah Bang dulu aja Iya. lah gitu. Tapi teringatnya gini. Tadi kau kamar mandi ngapain coba? Selama itu aku jadi curiga gue. Buang hajat. Enggak lah, buang hajat itu situ kan nggak ada keluar apa toilet. Buang hajat Bang. Astagfirullah. Hajat ini apa? Berak, Bang, kita kencing. stop aja dulu Bang. Gak enak ada teman nonton deh Bang. Kayak bahasan kita masa mengenai negara tiba-tiba mengenai bagaimana kehidupan bernegara yang baik. Oke Tidak lah. baik seperti itu Bang. Yaudah, nanti kita bahas di part yang lainnya aja ya. Part yang lain aja Bang. Oke, sampai situ aja ya pembahasan kita hari ini. Lebih kurangnya kita mohon maaf, jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa di-share ya pengalaman Bang Mantok mengenai negara ini, terutama mengenai pelayanan di institusi kesehatan. Iya. Oke? Oke. Tolong ya.
Sampai jumpa di episode sebelumnya, episode selanjutnya. Terima kasih, bye bye.